Pas banget, gue nggak tahu itu si Aska denger apa enggak, dan gue nggak mau ngomong sama sekali, udah nggak bisa lagi banyak omong. Gue nunduk diem. Terus pas dia ngelangkah, dia kayak gini, ya udah kamu tunggu di sini aja ya, kamu jangan naik ke atas, biar Pak Ade aja yang ngawal ini dia, katanya, biar sampai ke puncak. Dia siapa? Kan gue belum ngeliat kan. Tapi dia nunjuk ke sebelah kanan gue. Kamu bawa anak kecil tuh, kata dia gitu. Udah kunang-kunang, itu udah kuning semua. Berhenti, terus muntah. Katanya sih jatuh, terus duduk di satu batu yang agak gede. Terus dia ngomong, katanya, Pak De, tolong bawa saya sampai ke puncak. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan segala selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, di part 2 ini kita bakal ngelanjutin ceritanya dari Kak Maya sewaktu dia mendaki ke Gunung Butak nih. Kalau kita lihat di part 1 kemarin, jadi Kak Maya ini diundang lah ke Jawa Timur sama seseorang nih. Pertama dia diundang ke Jawa Timur buat mencicipi kuliner-kuliner yang berbau mistis lah. Setelah dari situ mereka pergi nih ke Gunung Kawi. Cuma di Gunung Kawi ini mereka nggak sempat mendaki. Kenapa? Lu tonton aja di part 1. Nah, karena mereka tidak diperbolehkan lah, lebih tepatnya tidak diperbolehkan mendaki ke Gunung Kawi itu, pindahlah nih Kak Maya sama yang lainnya ke Gunung Butak sebelahan tuh kan. Nah, di Gunung Butak inilah Kak Maya sama yang lainnya itu mendapatkan sebuah pengalaman yang cukup ngeri sih menurut gua. Nah, gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Deh, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Gue dalam hati istighfar terus kan. Terus si Pak De berhenti. Astagfirullahaladzim. Dia gitu. Terus gue nengok. Astagfirullahaladzim. 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 Itu banyak banget yang tadi kita omongin. Si monyet-monyet itu lalu lalang. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gue disitu udah, aduh gimana nih Pak De? Gue ngomong sampai merinding. Pak De bilang, berhenti sebentar, kata dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gue ngumpet tuh ke si Pak De. Dan si Aska sama si Koko udah di depan. Udah kamu diem aja di situ, jangan jalan dulu, takut ketabrak, kata dia gitu kan. Dia ngomongnya pelan kan. Iya Pak De. Itu apa Pak De, itu apa? Gue gituin kan. Kamu sih penasaran, lihat kan jadinya, kata dia gitu. Di tempat kayak gini tuh hati-hati ngomongnya, kata dia. Maaf Pak De, maaf. Gue gituin kan. Terus udah diem dulu, kata dia. Tuh ada yang mau lewat lagi. Dia nyenterin ke arah pohon. Itu ternyata pohon yang dia bilang yang ditubuhin sama lumut-lumut tebal. Itu pohon gede banget. Gue ngeliat arah senternya dia. Terus gue perhatiin, wah si Pak De bener-bener udah itu penglihatan yang tadi gue lihat malah ditunjukin sama dia pakai senter. Emang apaan sih itu? Tuh gede banget, itu kayak bener-bener, wah itu kayak biang-biangnya King Kong kali ya, gede banget. Dia ngumpet di situ kayak gini, terus begini lagi, dia kayak gini lagi. Oh dari balik pohon itu? Iya, itu gue udah gak bisa, gue udah gak sanggup jalan, kepala gue udah sempoyongan, udah hujan, terus juga udah perut gue udah keluar semua makanan yang tadi gue makan, terus gue muntah. Si Pak De tuh udah nuntun gue, tangan gue dipegang sama dia, jadi kayak gue udah tuntunan aja deh sama Pak De gitu kan. Gue di depan, jadi tangan gue ke belakang gitu kan, dituntun sama si Pak De. Istighfar, dia gitu-gituin tangan gue. Terus itu di depan ada pohon, kata dia, disenterin kan. Itu pohonnya tumbang, Mas. Itu kamu lewat situ harus sebelah sini ya, kanan ya. Padahal kalau ke kiri itu nggak terlalu tinggi itu kita ngelangkah. Tapi kenapa kita disuruh lewat yang sebelah kanan itu yang pohonnya lumayan tinggi menjulang, karena di situ emang dijaga. Itu gede banget tuh, sosok hitam, gue nggak tahu itu entah King Kong atau apa. Itu matanya merah tapi cuma satu. Oh, satu matanya? Iya. Pak De aku takut. Udah nggak apa-apa, diem aja kamu, kata dia gitu kan. Biar dia dulu yang jalan. Si Aska ngelangkah, itu nggak jatuh, nggak kepleset, nggak apa, baru naro kaki, jatuhin kaki,
Terus dia megangan ke pohon begini, itu yang sosok gede itu langsung set cepet banget narik tangannya langsung ke bawah. Kayak dipelintir langsung nyungsep ke bawah. Bang Aska? Iya. Itu sampai astagfirullahaladzim, aduh pade, sampai duduk. Mas kamu bisa minggir dulu ke sana nggak? Soalnya nanti kita lewat, kita mau tarik masnya buat ke sebelah sana gitu kan. Karena kita susah buat ngelangkah. Di sebelah sini dijagain kan. Akhirnya si Aska pakai pantat gitu, geser-geser ke sebelah sana. Kita lewat lagi, ngelangkah lagi. Udah itu, abis kita ngelangkah, dan gue bilang, aduh gue gak bisa nolongin apa-apa lagi. Gue ngeliat lagi, tangannya masih ditarik gitu. Jadi kayak bener-bener, lu mau kemana lu gitu, kayak ditarik gitu kan. Terus aduh pade, aduh. Dia sampai kayak gini katanya, sakitnya itu dari tangannya menjalar ke setengah badan. Itu mati rasa. Buset. Itu mati rasa. Pas si Aska dipinggirin, dipijit tangannya sama si Pak Ade, itu gue ngeliat memang masih dipegangnya sama sosok gede itu. Jadi tangannya memang kayak ditarik gitu, kayak lu mau kemana gitu. Ditahan gitu ya? Iya, bener-bener ditahan. Dan dia tuh baru dipegang sama Pak Ade, tangannya udah, aduh Pak Ade nggak kuat, sakit banget. Jalan nih Pak Ade sakitnya. Dari tangan katanya ke setengah badannya tuh udah mati rasa. Pak Ade nggak kuat. Ntar dulu, berhenti dulu. Berapa lama lagi Pak De? Terus dia kayak melotot ke arah belakangnya itu, yang gue lihat masih ada sosok gede. Agak lama dia ngeliatin, terus baru ngeliat jam. Masih lama ya? Kata dia gitu. Masih lama ya? 2 jam. Dia kayak ngomong sendiri. Hah? Gitu kan. Apa nggak balik lagi aja ke pos 2? Dia langsung kayak gitu. Hah? Duh, Pak De. Ke pos 2 lagi. Mendingan kita lanjut lagi Pak De. Ini udah setengahnya Pak De jalan. Kata si Koko gitu kan. Yakin? Apa nggak balik lagi aja ke pos 2? Nggak Pak De, kita masih kuat. Nggak apa-apa, tasnya Aska saya bawain aja. Kamu kuat Mbak gitu. Ya saya kuat-kuatin Pak De, bismillah gitu kan. Oh ya udah, kata dia. Tapi kayak orang ngomong nggak nih nganterinnya kan. Gue bawa tas. Dia sambil pincang-pincang gitu jalannya kan. Baru beberapa meter kita jalan. Pas jalan itu Aska, gua, Koko, baru Pak De. Jalanlah, tek kita jalan. Pas banget gue nengok ke belakang, si Koko langsung gabruk, langsung bener-bener celentang udah kayak gitu udah. Astagfirullahaladzim gitu kan. Kenapa kok? Gue mau ketawa gak enak gitu kan ya. Aduh, tolong Pak De, tolong kata dia gitu. Kaki saya. Terus si Pak De cuma melototin ke arah belakang. Jadi emang bener-bener kayak mau ngancem kita gitu, si makhluk itu tuh. Sama Pak De diangkat kakinya, terus kayak diputer-puter gitu telapak kakinya kan. Tapi dia sambil ngeliat ke belakangnya itu. Gue, aduh gede banget dalam hati gue. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ditanyakan sama Aska. Enggak, aku gak sanggup deh kayaknya ngeliat ke arah belakangnya si Koko. Aduh, dia langsung kayak gitu kan. Lah, kenapa? Jadi dua-duanya udah langsung, aduh, dia kayak gitu, langsung jatuhin badan, jongkok. Pak De, ini juga, gitu kan. Terus si Pak De-nya kayak ngelirik kiri kanan, yang hitam-hitam itu masih ngelilingin kita di situ. Pak De ini gimana? Dia nggak ngomong, nggak nyautin omongan gue, terus dia langsung mijit. Kita balik aja ke pos 2, tapi sambil mijit belakangnya si Aska. Balik aja ke pos 2, tapi sambil kayak gitu. Oke. Terus gue diem. Pak De, aku juga gak sanggup kalau balik ke pos 2. Terus gimana? Kata dia gitu. Balik, kita harus balik ke pos 2. Terus gue diem. Ya udah, kita istirahat dulu sebentar deh Pak De di sini. Dengan tujuan gue ngomong kayak gitu, biar Pak De-nya berubah pikiran mau nganterin kita lagi. Diam sebentar di situ. Si Koko juga bilang, "Tadi dulu ya Pak De, kakiku masih kram," kata dia gitu. Oh ya udah, dia istirahat, dia ngeluarin apa gue nggak tahu, kayak semacam tasbih dari kayu gitu, cuma kayak panjang-panjang gitu kan, tasbih bulat-bulat ya biasanya. Ini kayak panjang-panjang. Terus dia diam begini. Gue juga ikut pikiran aja deh kayak Pak De gitu kan. Karena ini kita udah bener-bener nggak bisa maju, nggak bisa mundur, karena dia udah ngelilingin semua kan. Terus si Pak De ngambil batu, nggak tahu batu apa, seambil-ambilnya dia. Terus dia kayak ngelempar gitu ke depan.
yuk jalan lagi kata dia. Terus dia kayak cuci tangan di air yang bekas-bekasan hujan itu kan. Dia cuci tangan, yuk lanjut lagi. Lanjut lagi pos 3 tuh? Iya lanjut lagi kata dia gitu. Lanjut ya Pak De ya, iya pelan-pelan ya Pak De ya. Iya kata dia. Udah gue jalan, pas banget gue baru ngelangkah beberapa langkah, gue dengar suara di telinga gue persis jelas gede banget suaranya. Jangan ganggu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam hati gue nunduk. Terus si Pak De bilang, ya kita nggak ada yang ganggu, kita nggak ada yang ganggu, kita nggak ada yang ganggu. Kita masing-masing. Kamu nggak terganggu sama kita dan kita nggak ngeganggu kamu. Gue nggak jalan, si Pak De yang jalan ke arah gue. Tepuk belakang 3 kali. Bismillah, istighfar Neng. Kita nggak ganggu dia, kata dia gitu kan. Gue nggak mau Pak De, takut. Karena dia di depan gue, terus dia ngejongkok, kepalanya kayak gini. Nah, Itu apaan? itu yang gede tadi kayak Yang hitam monyet. gitu? Iya. Gitu? Jangan ganggu kata dia. Mungkin keberadaan kita ngetrek malam ngeganggu aktivitasnya dia. Di situ gue udah nggak sanggup. Pak De terserah. Pak De mau lanjut apa mau balikin saya ke pos 2, saya ikut. Terus dia bilang, ya udah, ini udah setengah jalan. Ini kita udah di hutan lumut, nggak bisa buka tenda di sini. Mau nggak mau harus jalan, kata dia. Itu waktu udah jam 7:30. Tapi kita belum nyampe setengah-tengahnya. Panjang emang itu. Terus udah kita istirahat dulu sebentar. Terus si Koko udah panik. Mas, Mbak, kalau udah nggak kuat ya udah jangan dipaksa. Kita balik lagi aja. Mas. Siapa yang mau tanggung jawab Mas kalau nanti kita mati? Itu di hutan lumut dia ngomong kayak gitu. Di situ gue nahan kesel, nahan nangis, nahan takut. Dia bilang kayak gitu. Terus Pak De bilang, jangan ngomong kayak gitu. Ini di hutan. Ini hutan lumut. Jam 7:30 kata dia gitu kan. Udah diem aja, jangan ngomong apa-apa. Udah jalan lagi. Yuk dikit lagi sampai. Yang tadinya 2 jam lagi. 1 jam lagi. 1 jam lagi. Si Pak De tuh kayak teka-teki sendiri gitu kayak. Ya 1 jam lagi. Kamu nunduk aja, jangan lihat ke depan. Jalanlah kita. Nunduk sesuai sama si Pak De bilang, itu headlamp gue udah mati. Itu yang di depan juga udah mulai redup. Kayak ya udahlah kita ngikutin air aja tuh, ada aliran air gitu kan, kita liatin aja itu aliran airnya. Terus si Pak De bilang, nggak usah nengok ke depan dulu, nunduk dulu jalannya, nanti kaget kata dia gitu. Udah kita jalan tuh, jalan pas banget. Gue nggak tahu itu si Aska denger apa enggak, dan gue nggak mau ngomong sama sekali. Udah nggak bisa lagi banyak omong. Gue nunduk diem. Terus pas dia ngelangkah, dia kayak gini, aduh Pak De sakit, sampai kayak ke bawah gitu kan. Pak De kayak gitu, naruh tas, dipijit lehernya sampai, aduh Pak De udah nggak kuat Pak De, nggak kuat, jangan dipijit semakin sakit Pak De. Dia mijit sambil melotot ke pojok sebelah sana. Mbak awas kata dia itu. Gue minggir, dia ngeliat ke pojok sebelah sana yang ada pohon-pohon yang dilumut-lumutin juga. Dia nyenterin ke arah sana, ngomong pakai bahasa Jawa. Dan gue melipir ke si Koko itu bahasanya apa artinya? Minggir, jangan ganggu, kita nggak ganggu mereka, kata dia gitu. Oh, kok ngomongnya panjang banget ya? Aku nggak tahu Mbak kalau yang itu artinya, kata dia. Di situ gue cuma bisa istighfar terus dah, nggak bisa ngapa-ngapain. Mas masih kuat nggak? Aduh sakit Pak De, kata dia gitu. Aduh sakit, sambil merintih sambil jongkok. Si Pak De juga udah bengong sendiri ngelihat jam, ngobrol sendiri. Gue nggak tahu dia ngomong apa. Nah udah mau balik lagi aja ya ke pos 2. Itu yang gue takutin. Kata-kata itu yang gue takutin keluar. Ternyata dia ngomong kayak gitu lagi. Gue gak bisa nyautin, gue cuma bisa diem. Si Koko juga diem. Terus tiba-tiba kita disuruh jalan lagi sama si Pak De. Yaudah kita lanjut jalan lagi ke pos 3. Apa sih nih? Maksud gue apa gitu kan ya? Kenapa?
tadi ke pos 2, sekarang ke pos 3, gimana? Dalam hati gue kayak, duh kayaknya nih kacau deh. Gue jalan ngikutin, tiba-tiba di belakang gue Koko jatuh lagi, nyerosot lagi. Aduh Pak Ade tolong. Gue nengok ke belakang, astagfirullahaladzim. Itu dia udah nyangkut ke pohon, jadi badannya kayak gini, terus kakinya nyelonjor ke sana, sama si Pak Ade ditarik, badannya dijatuhin ke bawah, terus kakinya diangkat. Kamu ada apa? Hah, gue bingung kan. Kenapa Pak Ade? Ini ada apa dia? Ada apa-apa? Gue kan nggak tahu ya. Si Koko itu. Iya, gue nggak bisa ngomongnya Jawanya gimana, nggak ngerti. Kenapa ya Pak Ade gitu kan? Ini kenapa dia ini? Ada apa dia ini? Dia selalu ngomong kayak gitu. Udah ya, kita balik aja ke pos 2. Ya Allah, balik lagi. Balik lanjut kayak gitu terus sepanjang perjalanan. Udah itu dia lagi dipijit, terus gue cuma bilang, Koko, lagian udah dibilangin jangan pakai celana jeans naik gunung gitu kan. Nggak apa-apa Mbak Maya, ini jangan salahin celananya, ini salah tempatnya, kata dia gitu. Wah, astagfirullah, dia ngomong kayak gitu di hutan lumut dengan omongan yang barbar gitu kan. Terus Pak dia bilang, udah, nggak ada yang disalahin, udah jalan. Cepat, kita mau sedikit lagi nih. Tadi 1 jam, sekarang 30 menit lagi lah kita sampai, kata dia. Pak dia jangan bohong, kata gue kan ya. Tadi 2 jam, 1 jam, 30 menit. Kan tadi Pak dia udah bilang, jalan kamu nunduk. Jangan lihat ke depan, biar waktunya cepat, kata dia gitu. Oh, maksudnya iya. Maksudnya biar waktunya cepet? Oh, nggak tahu. Soalnya kalau ke depan ngelihat. Dia mau ngalihin apa, gue juga nggak ngerti maksudnya dia kan. Oh iya. Nunduk aja kali ya, biar kita dituntun sama Pak Ade lah, biar jalannya cepet gitu kan. Nunduk lah kita jalan. Terus Pak Ade bilang, di depan itu nanti kita berhenti dulu sebentar, diam dulu, kata dia gitu kan. Sebentar aja, kata dia. Wah, kata gue, yang perempuan ini nih ada di depan nih, menghalangi kita nih berhenti. Gue diam, Pak Ade-nya cuma bilang, maunya apa? Ada salahnya apa? Kata dia gitu. Kenapa ya Pak Ade? Kenapa kok kita bisa kayak gini Pak Ade gitu kan? Pak Ade melipir terus dia ngomong, itu niatnya jelek. Itu. Si Koko itu? Ya. Kenapa Pak Ade? Dia mau ngebuang kodamnya yang perempuan ya. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue kayak kaget. Kok Pak Ade tahu gitu kan? Kamu habis dari Gunung Kawi kan? Iya Pak Ade. Ini ngikutin dari Gunung Kawi ke sini. Dikiranya kita mau ngelakuin hal yang aneh-aneh. Itu dari hatinya dia, katanya. Terus si Koko, kenapa Pak Ade? Kenapa Pak Ade? Dia nyari tahu kan. Oh enggak, udah kita jalan lagi. Terus si Pak Ade sambil, bentar ya, dia ngeluarin golok, nggak tahu dinebang ranting apa, masukin lagi goloknya terus kayak dipotekin, jatuhin 1. Dipotekin, dijatuhin 1. Ternyata maksud dan tujuannya si Pak Ade itu supaya si perempuannya itu ngambil. Jadi dia nggak ngikutin kita jalan, fokus ngambilin yang itu gitu. Nggak tahu itu dia caranya apa, gue juga nggak ngerti. Tapi yang gue lihat memang si sosok itu ngambil sesuatu. Ngambil patahan ranting ya, itu kan? Diambil. Gue juga nggak tahu tujuan si Pak Ade-nya begitu tuh. Apa yang dia baca, apa yang dia ambil, dan gue nggak ngerti. Udah Mbak, jalan terus, kata dia. Gue jalan, itu di depan udah sampai. Pos 3? Dia, pos 3. Akhirnya. Terus gue ngeliat jam 7:30, itu kan kita masih diteror terus kan. Itu dia bilang katanya masih lama ke pos 3-nya. Tapi kok jam 8 kita udah di pos 3 gitu. Gue juga nggak tahu lewat mana, dan jujur belum pernah naik gunung itu juga, jadi ya udah ngikutin arahannya sih Pak Ade aja. Nyampe lah kita di pos 3. Mbak, sini, kata dia gitu. Iya Pak Ade gitu kan. Kamu jangan berdiri di pohon itu, kata dia gitu. Iya Pak Ade, saya tahu gitu. Iya, jangan ya. Iya Pak Ade gitu kan. Sini, kamu minggir ke sebelah sini, kamu bikin tendanya di sini aja, kata dia.
itu ada satu tenda yang udah jadi kan. Pade kita nggak deketin ke dia aja biar ramean gitu kan. Jangan, kata dia, kesini aja. Oh ya udah, gue minggir ke sini, gue gelar tenda. Itu gue udah ngerasa entah itu suara aungan macan, apa kucing, apa-apa. Tapi gue yakin di situ nggak ada macan sih ya kayaknya. Tapi kayak ngegeram. Pas gue nengok itu, gue kaget. Itu ada cahaya terang banget. Itu emang udah deket ke kita. Tapi pas gue nengok, si Koko ternyata ngeliat juga. Tapi tuh cahayanya langsung hilang. Kayak tuh. Iya, kayak udah langsung lenyap gitu. Dia bilang, itu apa itu nyala-nyala tadi? Kata dia gitu. Itu kunang-kunang. Begituin kan. Karena dia emang orangnya segitu keponya gitu kan. Kalau gue bilangin ada apa-apa, pasti nanya lagi di situ. Lah itu kunang-kunang. Kok kunang-kunang gede ya? Kok kunang-kunang cahayanya terang ya? Dia sampai ngomong kenceng gitu kan. Itu tuh kunang-kunang mah yang kecil-kecil ini nih yang lari-lari nih. Yang tadi mah bukan, kata dia. Ya udah kok, ya udah bukan gitu kan. Tapi dia nggak penakut ya? Takut, tapi dia mulutnya nggak bisa dia tahan. Dia udah panik sebenarnya. Cuma kayak apa ya, dia orangnya realistis banget gitu, kayak kepo tapi ya kayak gitu dah. Nah kita udah gelar-gelar tenda, udah kita nggak hirauin itu, dan dia mau kencing. Mbak Maya di mana ya? Saya mau buang air kecil nih, kata dia gitu kan. Coba sama Pak Ade aja nanyanya gitu kan. Karena di situ gue juga agak takut ya ngasih saran ke dia kan. Takutnya dia nggak percaya tuh gimana. Sama Pak Ade dikasih tahu. Itu tuh menjauh no sebelah sana, kata dia. Jangan deket pohon. Iya, jangan kencingin ke arah yang ke sebelah sana kanan. Karena di situ kayak ada nggak tahu tuh turunan ke bawah apa gitu kan. Terus dia ke sana, Mas Aska, ayo anterin. Udah sana anterin kata gue gitu kan. Karena emang bawel banget dia dianterin kan. Udah dianterin, katanya pas dia kencing berdua, dia bilang gini, Mas Aska, di sebelah kanan saya siapa ya? Kok kayak ada orang ya berdiri ya ngikut pipis juga. Ah udah Koko mah, ini kali bayangan kita, katanya gitu kan. Enggak loh Mas, bener loh kata dia. Udah jangan diceritain gitu kan. Sepanjang jalan katanya dia ngomongin itu terus. Si Padenya ngomong, kenapa? Itu loh Pak Ade tadi ada samping kita lagi pipis, ada bayangan kayak ngikutin kita. Iya itu bayanganmu Mas, katanya gitu kan. Emang iya ya? Wah saya nonton film apa ya, dia nyeritain film apa gitu. Sambil gue masang tenda, dia sambil cerita-cerita tuh kan. Tenda udah jadi, terus dia ngomong gini, kayak gini doang ya naik gunung. Sambil celinguk gitu. Ya terus lu mau ngapain kan? Ya udah kau istirahat kan, besok kita mau lanjut jalan lagi. Kita lanjut lagi. Loh ini bukan puncaknya, kata dia gitu. Ya bukan, kok ini masih pos 3. Mas sampai berapa pos sih? Kata dia gitu. Kita harus ke pos 4 dulu, baru ke puncaknya. Kok kayak gini ya naik gunung ya? Kok kayak gini ya? Dia sambil kayak gimana ya? Itu semuanya gimana gitu kan. Kalau kayak gini mah, mendingan tadi di pos 1 aja, udah gak usah kemana-mana. Dia sambil ngomong sendiri, sambil dia ngedumel sendiri. Kok bisa ya orang-orang naik gunung bisa meninggal di gunung, bisa sakit di gunung. Kok hati-hati lo ngomongnya, kata si Aska gitu kan. Oh iya, lupa Mas, saya Mas, kata dia. Habis kayak gini doang sih, kata dia. Dia kayak nyepelein gitu kan. Kok tidurnya sama si Pak Ade aja ya, karena gue udah takut banget tuh. Karena semakin diladenin dia ngomongnya semakin ngawur kan. Dia udah selesai makan, nggak tahu dia kemana tuh keliling-keliling. Gue udah di dalam. Terus dia bilang, Mas, loh kok saya ditinggalin sih? Kata dia. Ditinggalin kemana, kan kita di sini. Ngobrol-ngobrol dulu lah. Sampai pagi lah, ngapain di gunung cuma tidur, kata dia gitu. Ya kan besok kita harus naik lagi, istirahat lah biar kita sehat. Kan kita kemarin juga kurang tidur. Nah enggak, saya emang kuat, kata dia gitu. Ya udah, dalam hati gue, udah sana tidur aja lu di depan. Kalau lu kuat gitu kan. Kalau mau tidur ya udah di tendanya si itu aja, di tendanya si Pade gitu. Iya tendanya si Mbak Maya gede tapi kayaknya aku ngerasa enakan di tendanya si Pade, katanya. Ya udah gitu kan. Udah dia masuklah ke tendanya si Pade tuh, nggak ditutup tuh sama dia, nggak ditutup. Gue masih ngintip kan. Dia udah pakai sleeping bag tapi tendanya nggak ditutup. Oh ternyata kakinya nggak cukup, nggak muat gitu kan. Tadi gue suruh tidur di sini agak gedean bisa selonjoran, dia nggak mau. Ya udah terserah. Udah ketutup. Terus dia kayak, Mbak Maya tadi katanya mau meditasi, mau ngebuangin energi buruk.
mana kok janjinya nggak ditepatin katanya. Terus apa lagi nih dia, gue nggak punya janji apa-apa sama dia. Kenapa gitu kan, gue keluar, kenapa kok? Tadi katanya mau ngajakin aku meditasi, mau pelepasan. Kok nggak jadi? Pelepasan apa ya? Kan saya nggak ngerti. Pelepasan mah kan di kepercayaannya si Koko. Kalau di kepercayaan aku mah ruqyah. Ya masa iya ruqyah di sini semuanya ngamuk lah gitu kan. Ya udah pelepasan aja. Ya itu gimana? Kan beda keyakinan ya. Caranya juga gue nggak tahu gitu kan. Ya udah buang aja nih si perempuan ini. Terus si Pak Ade langsung keluar. Mas, saya mau ngomong yang tadi di pos 3, di hutan lumut sebelum kita nyampe pos 3 kata dia. Terus gue bangunin kan Aska, bangun si Pak Ade mau ngomong gitu. Kita jadi ngobrol berempat sebentar. Itu ada yang punya niat aneh-aneh nggak sih naik gunung ini kata dia. Soalnya Gunung Butak ini walaupun udah nggak aktif, tapi dia masih bisa mendengar katanya gitu. Kalau saya sih jujur nggak punya niat apa-apa. Pak Ade cuman memang niatnya buat ngonten aja. Jujur di sini mendingan jujur aja kata dia. Siapa yang punya niat buruk di sini? Terus dia langsung ngomong, Pak Ade, apa niat saya mau ngebuang si perempuan ini adalah niat buruk katanya gitu. Bukan ini tempatnya kata si Pak Ade. Gunung itu nggak ada aura-aura yang negatif dibuang ke sini. Di sini nggak bisa untuk makhluk dari luar kata dia. Udah nggak bisa kalau mau buang di sini, mau buang apapun di sini nggak bisa. Coba dibuka tasnya, ada sesuatu nggak yang dibawa katanya. Dan gue nggak tahu dia bilangnya itu minyaknya minyak telon. Ada minyak telon. Itu pas gue coba, gue buka itu wanginya aneh. Jadi kayak ada wangi aroma kembang yang udah layu banget, yang udah mau busuk gitu. Tapi dia bilangnya itu minyak telon, dan setahu gue minyak telon baunya nggak kayak gitu kan. Si Pak Ade bilang nanti ke atas nggak usah bawa itu, tinggal aja di tenda. Tapi dia tetap kekeh kalau itu minyak telon dan nggak ada apa-apanya. Dia bilang, masa orang pinter bisa dibohongin kata dia gitu. Terus gue nanya, maksudnya gimana ya kok? Ini kan minyak telon, masa dibilang yang aneh-aneh kata dia. Yakin itu minyak telon? Loh, ya yakin lah kata dia gitu. Bukan minyak aneh-aneh. Loh ya bukan, emang saya mau kemana aneh-aneh kata dia gitu kan. Udah, ya udah kalau kata si Pak Ade, kalau nggak ada yang ngerasa niatnya yang aneh-aneh selain yang itu tadi, udah istirahat. Besok kan kita mau lanjut jalan lagi. Tapi dia sambil natap ke si Koko itu. Terus si Pak Ade udah masuk ke dalam, si Kokonya ngomong gini, Mas Aska, lihat nggak tadi tatapannya si Pak Ade? Kok gitu ya katanya? Kok kayak orang marah ya sama saya katanya. Padahal saya loh yang bayar dia. Terus gue bilang, kok nggak boleh kayak gitu. Itu memang Pak Ade tatapannya, matanya memang agak aneh. Memang bukan orang biasa. Masa kayak gitu ya, jahat banget tatapannya. Kayaknya hatinya dia yang jahat ya, selalu menuduh-nuduh gitu kan. Kayaknya hatinya Koko dia yang jahat, soalnya selalu aneh-aneh gitu kalau ngomong. Loh, emang iya kan tadi tatapannya? Udah mendingan tidur aja. Singkat cerita udah kita istirahat, tidur, dan kita pagi-pagi kehilangan panci, nggak tahu diambil siapa. Panci bekas masak diambil, dan itu malamnya tuh emang sih sebenarnya kita dengar suara orang kayak suara orang ngorok, tapi aneh gitu kan. Itu adanya di atas kepala gue, dan itu udah nggak ada tenda lagi. Dan gue pikir itu orang ngorok aneh banget, suaranya kok serem banget gitu kan. Tapi gue nggak mencari tahu itu apa. Gue cuma merem, tapi mulut gue ngomong gitu kan. Ternyata kata si Pak D, dia bilang, oh yang masuk ke dalam tenda ngambil panci katanya. Terus dia diem nih merem, terus dia bilang ada hewan segini katanya. Itu warnanya loreng-loreng tapi bukan harimau. Dia ngomong pelan tuh bahasanya. Loh emang di sini masih ada harimau Pak De? Gak ada, kucing hutan kata dia. Kok suaranya gitu ya Pak De? Saya juga baru nemuin katanya. Baru nemuin ini waktu ngajak kamu naik ke sini. Selama saya jadi guide
di sini saya belum pernah yang namanya ngelihat kucing hutan masuk ke dalam, dan kan ukurannya cukup lumayan gede ya. Terus tenda kita tuh nggak bener-bener nggak keacak-acak, padahal panci kan tinggi. Logikanya kalau dia tarik itu akan nyangkut ke tenda kita. Tapi kenapa bisa rapih dan hilang, nggak ada jejak? Kayak orang yang ngambil. Iya. Kalau binatang pasti berceceran. Nah itu kayak ya mungkin nggak tahu deh itu siapa. Akhirnya kita sarapan sebentar, lanjutlah kita jalan ke pos 4 Sumpah. sambil kita ngambil air. Di perjalanan ke pos 4 si Koko udah berubah. Berubah gimana nih? Udah nggak banyak omong, udah kayak apa ya, kita kasih tahu dia nggak jawab apa-apa, cuma diem aja. Dan di situ dia ngeliat waktu kita mau sebelum ke apa itu yang kayak pos 4 itu sebutannya apa? Sabana. Iya, Sabana itu. Di situ dia sempat bilang kayak gini, Mbak Maya, kok aku kayak ngeliat si Pak De agak beda ya waktu nuntun kita mau ke tempat ini, kata dia. Kok dari tadi ngobrolnya itu tentang apa, kayak tempat ini tuh sebelumnya tuh apa kan diceritain sama Pak De kan. Nggak ada yang aneh, lah kan dia memang orang sini, warga lokal, dan dia tahu adat dan budayanya di tempat ini dulunya tuh kayak gimana gitu kan. Enggak, kayaknya aneh deh, si Pak De ini orangnya aneh deh, dia selalu ngomong kayak gitu. Menurut gue sih nggak ada yang aneh ya dalam hati kan. Terus si Pak De ngomong, ini tuh dulu bukan untuk tempat ngecamp Mbak, dia ngasih tahu tuh. Oh, ini tuh dulu tempat apa Pak? Ini tempat zamannya para waktu zaman Belanda itu, di sini tempat pengungsian kata dia. Jadi kalau mereka perang ngungsinya di tempat ini. Dia lagi cerita kayak gitu. Tapi si Koko kayak sih aneh gitu tatapannya kan. Dia diem, ayo kok jalan lagi. Enggak ah, kata dia. Saya kayaknya nggak mau lanjut, kata dia gitu. Loh, kenapa nggak mau lanjut? Enggak. Ini orang kenapa ya? Apa gue ada salah gitu kan? Tapi kita itu ngerasa kayak dia ngambek waktu kita ke sumber mata air dan dia berdiri di tempat itu nggak mau jalan tuh. Dan dia mikirnya kita ninggalin. Dia berdiri di deket tenda yang ada kayak sungai kecil gitu tuh. Dia berdiri di situ sambil ngeliatin air, sambil video. Terus kita bilang, kita mau ke sana dulu ya, ke mata air. Dia nggak nyaut sama sekali. Dia sambil videoin terus. Udah kita ke sana. Terus si Pak De dari jauh teriak, Mas, ayo ke puncak gitu kan. Ayo ke puncak. Dia nggak nyaut sama sekali, dia diem aja. Dia langsung nyamperin ke arah kita, tapi kata Pak De, jangan lewat sini, lewat sana, biar nggak muter, karena nemu kan nanti kita ketemu gitu kan. Terus dia kayak ngeliatinnya gitu, dia berhenti. Saya nggak naik Pak De, dia langsung ngomong kayak gitu sambil teriak. Saya nggak naik. Oh kenapa? Nggak naik. Dia diem tuh. Ayo kok 30 menit lagi kita nyampe di puncak. Sayang tahu udah nyampe sini nggak ke puncak. Kan ini cuacanya juga lagi cerah. Dia diem tuh. Tapi jalurnya itu nanjak terus kata si Pak De. Nanti kamu takutnya kelelahan soalnya Pak De lihat kamu udah nggak sanggup. Ya udah kalau kamu mau di sini nanti aku ngomong sama yang punya tenda ini biar kamu numpang di sini dulu kata dia gitu kan. Terus dia ya udah katanya. Udahlah di situ dia nungguin kita, dia nggak naik, kita lanjut jalan lagi kan. Ya udah kok kita tinggal ya, dia nggak jawab. Naiklah, pada saat itu kita mau nyampe ke puncak, itu di trek itu gue udah muntah berkali-kali dan ngerasa badan gue tuh udah nggak sanggup buat jalan. Nggak tahu itu kenapa tiba-tiba, terus Pak De nanya, tadi kamu makan apa? Kan tadi sarapan roti Pak De sama minum susu. Loh kenapa muntahmu air putih, kata dia gitu kan. Ya aku nggak tahu Pak De kenapa ya badan aku kayak gini. Kamu sebenarnya baik, mau nolong, tapi ya jangan semuanya, kata dia gitu. Terus gue bingung, gue perasaan nggak ngelihat apa-apa, baru ngerasa badannya nggak enak gitu kan. Nanti kamu pasti akan nolongin, tapi saya saranin jangan semuanya ditolong, kata dia. Karena nggak semuanya itu benar-benar dari korin. Bisa jadi itu jin yang menyerupai. Gak usah maksudnya lah nolongin kamu. tuh nolongin mereka itu? Iya. Oh, oke. Pak De kok tahu gitu kan? Ya pasti nanti kamu ketemu di atas, kata dia gitu.
Udah itu jalan lagi, muntah lagi, jalan lagi, muntah lagi. Itu energi udah keserap banget tuh. Pak De, kok aku kayak gini ya gitu kan. Ya udah, kamu tunggu di sini aja ya. Kamu jangan naik ke atas, biar Pak De aja yang ngawal ini dia katanya. Biar sampai ke puncak. Dia siapa? Kan gue belum ngeliat kan. Tapi dia nunjuk ke sebelah kanan gue. Kamu bawa anak kecil tuh, kata dia gitu. Bawa anak kecil, dia mau nolongin kamu biar bisa kamu sampai ke puncak, tapi kamu gak kuat sama energinya. Tapi kok aku gak lihat ya Pak De gitu kan. Iya, karena dia gak mau terlihat sama kamu biar kamu gak takut, kata Pak De gitu. Gue jalan, lanjutin, sambil sepanjang jalan udah muntah. Sepanjang jalan muntah, itu udah gemeteran, udah loh kok kayak gini ya gitu kan. Ini bisa gak ya nyampe ke puncak? Sambil gue nangis sambil muntah. Kayak ya udah deh kalau emang ditakdirin gak nyampe puncak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Sampai sini aja. Pas kita ketemu di satu jalur itu pengen ke arah puncak. Ada perempuan duduk kayak orang lagi istirahat. Dia pakai tas kecil, duduk, tertunduk mukanya pucat, kayak orang belum makan gitu. Terus gue tegur kan, misi mbak gitu. Dia nunduk aja. Terus si Pak De langsung cepet jalannya. Kamu ngomong sama siapa mbak? Kata dia gitu. Hah, itu tadi Pak De. Jangan, kan tadi udah saya bilang. Jangan semuanya ditolongin, kata dia gitu. Enggak kan saya negor doang, enggak nolongin apa-apa. Kamu pasti nanti deh. Sebentar lagi kamu jalan dari sini, pasti dia ngikut masuk. Jangan dong Pak De, jangan kayak gitu. Saya nggak mau Pak De gitu kan. Ya kamu kalau ngeliat tuh diem aja, jangan ditegur. Ya saya pikir orang gitu kan. Terus si Asko udah bilang, udah lagian sih kalau ada apa-apa udah diem aja deh, mau orang kayak mau apa kayak kata dia. Diem aja katanya. Dia udah kesel kan. Jalan lagi, terus Pak De kepalaku pusing Pak De. Udah kunang-kunang, itu udah kuning semua. Berhenti terus muntah. Katanya sih jatuh terus duduk di satu batu yang agak gede. Terus dia ngomong katanya, Pak De tolong bawa saya sampai ke puncak. Kamu kalau mau ikut jangan nyusahin orang katanya. Saya nggak pernah loh nemuin makhluk yang jahil kayak gini katanya gitu kan. Saya nggak jahil, saya cuma mau ikut. Saya mau nyampe ke atas karena itu tujuan saya datang ke sini kata dia. Terus si Pak D-nya ngomong gini, iya kamu kalau mau ikut ke puncak, kamu tunggu aja di pos 3 tempat kita ngecamp. Nama kamu siapa? Ditanyakan. Tapi tuh gue ngomongnya bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Jawa. Kayak ngomongnya lancar gitu kan. Mas ini si mbak ini katanya orang Sunda, kok bisa ngomong Jawa gitu kan. Ya mungkin dia sendiri Pak D yang ngomong gitu kan. Si sosok itu. Terus si Pak D ngomong gini, ini ya anak ini kemana-mana pasti kalau ada yang sosok kayak gini-gini sama dia ditolongin ya, kata dia gitu kan. Iya sih kadang-kadang gitu. Jangan mas, kalau ke gunung-gunung saya bilangnya sih jangan ya, katanya gitu. Soalnya ini ditipu nanti dia katanya. Takutnya nolongin dibawa sesat katanya gitu, dibawa ntar nggak bisa pulang lagi mas. Udah sekarang mah kita bisa lihat. Ya udah masing-masing aja katanya. Bilang aja saya nggak bisa bantu apa-apa, cuma bisa bantu doa. Tapi dia nggak bisa nahan Pak De kalau ada sosok yang mau masuk gitu kan. Oh ya itu harus belajar lagi kata dia gitu kan. Terus ditanya lagi tuh, si orang ini yang masuk ke badan gue ini ngeliatin ke arah si Pak De tuh nangis terus kayak, Pak De tolong ya, Pak De tolong, pakai bahasa Jawa. Oh iya Pak De tolongin, tapi kamu keluar, kamu jangan ngeberatin orang ini mau nyampe puncak, dan jangan diganggu sama kamu. Nanti kita bawa kamu. Namanya siapa? Kata dia gitu. Dia nyebutin namanya, asalnya, terus juga waktu itu si Pak De ngomong, nih jangan dibuka karena memang waktu itu pernah juga ada tragedi, ternyata dia orang ini. Oh. Cuma memang nggak ada berita yang sampai kemana-mana. Dan si Pak De di situ kaget, kenapa dia yang masuk gitu. Ternyata Pak De yang evakuasi perempuan ini. Okay. Tapi Pak D ini katanya waktu mengevakuasi dia, Pak D itu ngebopong
kan dia kata padenya sendiri nih dia jatuh kan. Itu kakinya itu tulangnya udah nggak nyatu tuh antara dengkul sama paha, bagian paha. Nah pada saat si Pak Ade mau ngebopong gitu bagian kaki, ternyata tuh misah kata Pak Ade. Itu udah putus kakinya. Jadi Pak Ade bawa si kakinya, yang tim SAR lain bawa si bagian sisanya. Shit. Dan si Pak Ade itu ngehnya di pertengahan jalan ada orang yang bilang, tunggu dulu katanya. Itu mayatnya yang belakang belum nyampe. Pas si Pak Ade ngeliat, loh ini kaki siapa? Ternyata kakinya udah pisah. Itu belum dimasukin ke kantong itu mayatnya. Iya. Jadi dia kayak bawa, tapi si Pak Ade itu katanya ngerasa dibawa pada saat dia turun ke bawah itu rame. Dia ngeliat teman-temannya juga ikut ngegotong. Dan di situ Pak Ade kaget. Kasihan anak ini katanya. Emang iya beneran jatuh Pak Ade? Iya, tapi jatuhnya tuh nggak terlalu jauh, jadi masih gampang dievakuasinya katanya. Nanti kamu lewatin jalurnya dia yang dia jatuh. Terus kok udah terpisah-pisah gitu kenapa? Kakinya doang. Oh kakinya doang? Nggak tahu itu kata si Pak Ade, itu kakinya emang dalam keadaan awalnya itu katanya udah misah tulangnya. Mungkin ya nggak tahu kali ya dia berebut apa gimana, ngebawanya lari-lari apa gimana. Si Pak Ade bilang bagian kakinya tuh udah misah sama badannya. Nah di situ si Pak Ade langsung ngomong, oh kamu yang dari ini ya gitu, dari kampung ini katanya. Iya, tolong saya Pak Ade kata dia, saya mau nyampe ke atas. Emang kamu belum nyampe waktu kamu jatuh? Belum, katanya saya ditinggal. Jadi dia emang sendirian di tempat itu. Kamu jatuhnya bener di tempat yang itu kan? Si Pak Ade nunjuk. Iya, nanti lewatin. Ya udah sampai sini aja ya ngikutinnya, karena kasihan nanti dia nggak bisa nyampe ke puncak gitu. Iya, makasih ya kata dia gitu. Nggak lama si Pak Ade ngomong, ini yang anak kecil juga mau nolongin si Mbak, biar Mbaknya kuat katanya gitu. Oh ya nggak apa-apa kalau dia mau nolongin Pak Ade. Jalanlah kita. Di situ ternyata ada satu webbing yang batu-batunya tuh udah tinggi-tinggi, udah terjal banget. Itu dikit lagi nyampe ke puncak. Iya bener. Iya, itu dia di situ. Mbak, kamu jangan kosong pikirannya karena dia habisnya di sini. Kamu pegangan tali, saya naik duluan, nanti kamu saya tarik katanya gitu. Gue pegangan tali itu udah gemeter, jangan nengok ke bawah, kamu lagi pusing katanya. Dia naik, si Pak Ade ke atas, terus narik. Udah Mbak, kamu nggak usah pegangan tali lagi, udah nggak usah takut, saya kuat katanya. Ditarik ke atas, dan di situ gue nggak tahu rasanya sedih banget. Udah di situ gue nangis, terus si Pak Ade langsung nepuk belakang. Udah ya, kamu udah nyampe sini, ini udah puncak katanya. Terus di situ udah kepala gue udah nggak pusing lagi, udah nggak punang-punang lagi, udah kayak biasa. Terus diantarlah kita ke puncak sama si Pak D. Dan di situ Pak D bilang, ini puncak apa katanya, watu tumpuk atau batu yang ditumpuk. Dan di situ katanya Presiden Soekarno pernah ke situ kata dia gitu kan. Oh pokoknya dia cerita napak tiklasnya lah tentang batu itu kan. Ternyata memang ada posternya juga tuh di situ. Udah beberapa menit kita foto-foto, nanti turunnya jangan lewat situ lagi ya, takutnya dia ngikut lagi katanya. Kita jalur ke sebelah sana aja. Emang ada jalur lagi Pak De? Ada, tapi nanti melipir, nembus-nembusnya ke Sabana juga kata dia. Cuma jarang pendaki yang sendiri itu tahu kata dia, kecuali dia dibantu sama warga lokal. Oh iya Pak De, ini agak kecil ya jalannya, hati-hati kata dia. Nah, kita kan sebelumnya kan udah ngelewatin yang goa gitu kan. Cuma sebentar, ternyata itu dalamnya ada dupa, ada bunga-bunga. Untuk kayak buat ininya dia ritualnya. Si Pak De bilang itu untuk orang-orang dari Gunung Kawi ke situ katanya. Sebenarnya di sini energinya positif, tapi karena tujuan dan niatnya manusia sendiri datang ke situ buat yang enggak-enggak. Jadi ya terkesan seperti negatif katanya. Akhirnya dia nganterin kita jalan lagi, terus dia bawa kita kayak, nah si mbaknya ini kan demen nih tentang sejarah-sejarah kayak gini. Ini ada lagi satu katanya. Itu ada pendopo dan di situ ada batu-batu tersusun. Kata Pak D itu katanya buat para raja buat meditasi atau semedi di situ. Tapi di bawahnya jadi kayak ada mimbarnya gitu. Dia di atas, ini di bawah ada batu kayak tulisannya wali kayak mencolok-mencolok gitulah batunya. Dan kita kalau masuk ke situ harus nunduk gitu karena pintunya dari batu terus kecil. Kita tahu. Iya, kita masuk, nggak apa-apa Mbak masuk aja gitu. Dan di situ sih
emang gue nggak ngeliat apa-apa ya, cuma kayak nyaman aja gitu. Enak kan itu? Karena suasananya juga enak gitu kan, sepi. Dan udah selesai dari tempat itu, keluar, Pak Ade bilang, Mbak, ini kenapa banyak orang-orang dari Gunung Kawi itu pada bersemedinya di sini, karena sebelah sana itu nembus ke Gunung Kawi Keraton. Oh, ada jalurnya? Iya. Oh, ada jalur ya Pak Ade? Ada, katanya gitu. Ke sana buat ke Gunung Kawi Keraton. Makanya satu suro itu ramenya justru di Butak, bukan di Kawi, kata dia. Oh, berarti kalau yang ke Gunung Kawi ngapain? Iya, itu buat melakukan yang kayak gitu-gitu, kata dia. Akhirnya kita diajak jalan lagi, nemu lagi, itu kayak warung, itu tendanya warna biru, kita kira tuh warung kan. Ada itu warung di bawah? Bukan katanya. Itu pos kalau misalnya pendaki kehujanan atau mau berteduh bisa di pos itu. Tapi sebenarnya tujuan pos itu dibikin untuk malam satu suro, kalau dia lagi ada acara di mata airnya, dia masak-masaknya tuh di tempat itu. Karena mata airnya di mana lagi gitu kan. Ada nih satu mata air Keramat, kata dia. Kita dituntunlah ke bawah, ternyata di situ ada kayak selokan kecil banget, kotak gitu. Terus air itu keluar bener-bener dari bawah tanah, tapi keluarnya tuh bener-bener tenang, nggak ngegelebuk-gelebuk gitu, nggak. Kayak udah aja gitu keluar kan. Dan di tempat itu sampingnya tuh ada batu itu ada tulisannya kayak tulisan Askara Jawa atau Sanskerta gitu ya. Gua nggak tahu juga tuh artinya apa, tapi itu kayaknya emang udah dari lama. Soalnya itu bener-bener diukir, dipahat gitu di batunya. Dan si Pak Ade bilang ini airnya itu bisa buat menyembuhkan segala macam penyakit, tapi tujuannya tetap doanya sama Allah, kata Pak Ade. Minta berkahnya aja sama air ini, karena ini kan air bener-bener dari asal mata airnya. Sebenarnya mata airnya itu dari sini berasalnya, bukan dari yang pos 4 bawah, kata dia. Oh gitu ya Pak Ade, iya ambil aja. Atau si emasnya itu kan tadi sakit mata, kata dia. Coba dicuci aja matanya pakai air itu. Akhirnya kita ngikutin lah, ya ambil berkahnya lah gitu dari air itu kan. Cuci muka, terus ya Aska basuh-basuhin matanya. Di situ pas udah dicuci matanya, itu yang tadinya matanya katanya kena apa kayak matahari gitu, perih, dan udah dicuci tuh udah gitu hilang, kata dia. Alhamdulillah udah hilang gitu sakitnya. Tapi masih belum bisa dibuka total, masih kayak pelan-pelan gitu kan. Ya udah bawa aja airnya, nanti sampai di bawah bisa buat dicuci lagi, buat cuci muka. Soalnya kata Pak Ade tuh ada yang pernah ke situ bawa air, dia adanya lagi sakit ginjal, tapi sakitnya bercampur dengan sakit yang non medis. Akhirnya non dia medis tuh santet. Iya. Ada kiriman gitu. Dia kebetulan lagi naik ke Gunung Butak dan guide-nya si Pak Ade. Sama Pak Ade disuruh ambil air dari situ. Dan gak lama pada saat dia udah pulang, beberapa harinya si orang itu ngabarin ke Pak Ade kalau adenya tuh sembuh dari sakitnya. Nah di situ Pak Ade bawain air tuh buat kita. Air yang nanti kita mau ambil di pos 4, nanti kita buang aja, kita isinya dari sini, katanya gitu kan. Pak Ade bawa yang udah tadi kita bawa tuh buat bekal di atas minum kan. Dibuang, terus kita isi lagi ulang. Kita isi, kita buat bawa ke bawah. Dan sampai situ kalau nggak salah kita nemuin lagi pas di sabananya, yang ada makom panjang, terus ada pohon besar juga, yang pohon itu tempat buat ritual malam satu suro juga nih orang-orang Kawi. Ya tau lah tujuannya buat apa, nggak ngerti itu kan. Di bawah pohonnya suka dikasih sajen juga. Iya, dikasih sajen, terus sebelah kirinya tuh kayak buat musola kan. Iya, ada kayak batas sucinya gitu. Buat ziarah sholat kan ya. Itu buat, kalau yang di pohon katanya buat ritualnya orang-orang Hindu, kalau yang itu buat orang Muslim, kata si Pak Ade kayak gitu. Udah sampai itu, kita kan mau nyari si Koko nih. Tiba-tiba dia keluar emang dari tempat air itu, mata air. Dia nggak tahu habis bersih-bersih kali ya. Udah turun, kita langsung cabut aja. Dia ngomong gitu kan. Tapi dia nggak tahu ngomongnya ke siapa, nggak ada tujuan dia ngomongnya ke siapa kan. Dia kayak cuma ngedumel gitu. Ayo kok turun gitu kan. Tapi kita kayaknya turun duluan nih kok, soalnya kan kita harus masak. Biar si Pak Ade sama Koko di belakangan aja nggak apa-apa. Ya udah, dia gitu kan jawabnya cuma seadanya doang. Ya udah kita duluan ya kok. Terus kata Pak Ade,
kamu tahu kan jalannya? Tahu, kalau dari pos 4 ke pos 3 mah masih inget gitu kan. Ya udah duluan aja kata Pak Ade. Padahal kita jaraknya nggak terlalu jauh banget loh. Ya udah di situ kita ngebut turun, nguber waktu, nyampe ke pos 3 kita masak-masak, dia turun nih nggak lama. Dan itu makanan juga udah matang kan. Dia turun, terus ditanya sama Aska, gimana kok pengalamannya naik gunung gitu kan. Dia diem aja, terus dia malah nyamperin ke satu kumpulan orang pendaki lain yang baru naik. Dia ngobrol-ngobrol, ditanya, turun kok? Iya turun gitu. Masnya baru naik? Iya nih baru naik kata dia gitu kan. Kok sendirian? Iya sendirian tektok. Terus kita kayak, hah? Kita dianggap apa sama dia gitu kan. Udah itu kita diem aja nih. Ya udahlah mungkin dia ngambek atau gimana. Dan itu kita juga masih nggak ngeh gitu kalau dia ngambek kan. Dia balik lagi, cuma pakai tasnya dia, ngambil tas. Terus dia ngomong gini, Mas, lain kali tuh kalau naik gunung harus jelas katanya. Siapa yang ngajak kita naik gunung, terus dia harus tanggung jawab kalau misalnya nanti kita mati di gunung. Dia ngomong kayak gitu. Maksudnya apa? Yang diomongin mati. Apa dia tersugesti karena namanya udah tercatat dalam tumbal selanjutnya? Udah itu dia langsung pakai tas turun. Pak De langsung bingung, loh udah nggak ada mas orangnya katanya gitu kan. Kenapa sih Pak De dia? Baru si Pak De cerita. Jujur ya Mbak, saya sepanjang jalan nemenin dia dimaki-maki katanya. Dimaki-maki gimana? Saya dimarah-marahin katanya. Loh kenapa saya ditinggal sama orang itu? Katanya gitu. Loh mas bukannya tadi udah bilang dia mau masak? Ya tapi jangan ditinggal lah katanya. Nah, terus gimana masaknya kalau nggak ditinggal? Kan kita buru-buru mau turun katanya gitu. Mas kalau saya mati di gunung tolong ya mas bilangin sama dia, suruh ke rumah saya, bilangin sama orang tua saya kok saya meninggal di gunung katanya gitu. Si Pak De astagfirullahaladzim. Mas jangan ngomong kayak gitu, kalau emang udah waktunya meninggal ya meninggal aja katanya gitu kan. Tapi jangan juga diomongin di tempat kayak gini katanya. Udah itu si Pak De-nya cuma iya-iyain aja dia ngomong. Pokoknya saya nggak mau tahu ya Pak De. Sampai di pos 3 langsung aja turun, nggak usah masak, nggak usah berberes-beres. Saya punya barang-barang mas yang harus saya rapihin katanya. Dia tinggal pergi, udah turun duluan. Si Pak De sampai gemeter karena emang kita juga semua belum makan kan, cuma ngemil doang. Udah masak kan udah mateng, Pak De udah makan dulu aja, nanti baru ngejar dia. Enggak mbak saya takut katanya gitu kan. Udah nggak apa-apa makan dulu aja. Beneran mbak nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Dimakan sama dia cepet-cepet, dirapi-rapihin. Mbak mohon maaf banget, saya tinggal bukan karena apa-apa, karena dia gitu kan. Iya nggak apa-apa, saya ngerti kok Pak De gitu kan. Terus Pak De-nya balik lagi, saya ragu mas karena kita naik malam dan kamu nggak lihat treknya, nggak kelihatan katanya. Udah nggak apa-apa, insya Allah kita ada temen kok yang tadi di atas gitu kan. Oh ya udah ya mas saya tinggal katanya. Terus dia kayak nengok lagi gitu kan Pak De-nya. Akhirnya kita nungguin orang yang turun dari atas, kita nungguin dia, terus dia bilang, mas mau turun? Iya tungguin ya bentar kita lagi packing. Ya nggak apa-apa santai aja kita juga masih istirahat katanya gitu. Dan pas kita turun kan ketemu sama Mas Oji tuh. Tapi dia kita tungguin ternyata belum turun-turun. Akhirnya kita bareng sama orang itu kan, orang yang dari Jawa Timur juga. Kita bareng, dia nanya, Mbak kenapa turun cuman berdua? Tadi bukannya berempat ya katanya gitu. Iya udah duluan yang dua. Nah yang lagi ngumpul itu yang baru dateng dia bilang, ngambek mas katanya gitu. Lah naik gunung kok ngambek katanya kan. Udah mbak biarin aja katanya. Mungkin dia capek jadi kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Bener ya gitu naik gunung kita bisa lihat karakter asli orang. Iya mbak bener. Lagi ngapain ngajak-ngajak orang kayak gitu. Dia mah orang elit nggak bisa diajak naik gunung katanya gitu. Lo orang dia yang penasaran gitu kan. Terus udah itu yaudah barang aja jangan ditinggalin soalnya dia dari Jakarta mas. Takutnya dia nggak tahu trek, udah gitu dia naiknya malam kemarin. Oh ya udah sepanjang jalan itu kita kayak cuma, kok gini sih endingnya gitu kan ya. Sampai gue jatuh-jatuh di trek karena memang jalurnya tuh basah banget kan. Sekalinya diinjek tanahnya udah melesep ke dalam. Ya udah kita sampai ke bawah, si Pak Ade itu ngomong, Mbak dia tuh masih marah katanya kan kita ketemu lagi tuh ya di bawah kan. Mbak dia tuh ternyata beneran marah.
itu tas Mbak, koper Mbak sama peralatan Mbak ditaruh tuh di di sampingnya pos Simaksi Kak, dan pas lagi tuh buat kita Rumah tidur. itu ya? Iya. Ditaruh di situ ya Mbak gitu. Saya pamit pulang. Iya Pak Ade, makasih ya. Lain kali udah nggak usah diajak lagi yang kayak gitu katanya. Pas kita nyampe ke tempat itu peralatan kita udah berantakan semua. Kayak aduh kok nih orang kayak gini sih gitu. Maksudnya kalau emang meninggal ya udah itu dipinggirin, kan itu kan tempat orang ya. Itu berserakan gitu di situ. Akhirnya si bapak tuh yang ngejagain pos itu bilang, "Itu dia kenapa ya datang-datang kayak terburu-buru gitu loh Mas," katanya. Marah-marah entah ngomong sama si Pak D yang tadi ngajakin kamu naik gunung itu katanya. Gak tahu dia ngomong apa, saya nggak denger. Udah biarin Pak D, dia mungkin ngambek katanya. Ada aja orang naik gunung ngambek katanya. Kenapa Mbak dia ngambek katanya, nggak tahu. Udah kita ditinggalin di situ, ya udah kita pulang alhamdulillah dengan selamat. Karena memang ya tujuan kita kan nggak aneh-aneh ya. Mungkin dia ketakutan dengan kepanikannya dia sendiri sama keluarganya. Berarti dia pulang duluan dong? Duluan dia tinggal. Terus naik apa? Naik Grab. Naik Grab Grab? car ya. Emang naik Grab katanya? Enggak, kita ojek dulu. Ojek dulu. Sampai bawah. Sampai base camp Matic itu. Tapi kita sampai bawah sih, sampai Indomaret yang kita beli makan. Baru kita naik. Baru situ pulang? Iya, pulang. Padahal dia dari awal yang ngundang kita. Kok udahannya kayak gini gitu kan. Aneh banget aja. Iya, udah buat pelajaran aja sih. Tapi tadi yang lu bilang yang di awal tuh yang kakaknya ya? Kakaknya ini kan ODGJ, jadi ODGJ? Iya, jiwanya tertahan. Itu gara-gara ditumbalin, jadi kayak gitu dia? Ada campur tangannya, itu juga sih. Iya, kayak gitu. Tapi kalau menurut dari penglihatan gue sendiri, itu memang ada karma sih dari orang tuanya sendiri. Oke. Gitu. Dan untuk didikannya kurang bagus, gitu. Mungkin jiwanya jadi tertekan jadi kayak gitu. Tapi lu masih kontak-kontakan sama orang itu? Enggak. Udah ngilang gitu aja? Anjir aneh. Enggak. Kayaknya kita harus ajak ke Salak, Jut. Tapi dia suka banget nonton podcast horor gunung. Suka, tapi kayak gitu. Nonton ceritanya tapi nggak suka naiknya kayaknya. Iya. Dia ketakutan. Yang kita takut tuh dia nyebut selalu mati gitu. Iya. Maksudnya apa? Kenapa emang kita ngapain sampai mati di gunung? Kan gue nggak ninggalin dalam keadaan sakit kan? Iya. Kan udah bilang juga sama dia, kita duluan buat masak. Ya kalau dia nggak kabur, kita bisa jelasin. Kalau naik gunung tuh kayak gini. Ada yang tugasnya masak, ada yang tugasnya beres-beres. Iya, beda, iya. Masing-masing punya tugas kan. Iya. Cuman karena naik gunung ternyata nggak sesuai ekspektasi dia gitu. Iya. Dia juga bingung di situ ngapain ya gitu. Emang bukan fashionnya. Jadi bingung kali dia di gunung mau ngapain juga kan. Orang masih muda apa gimana? Masih muda. Masih muda? Umurnya di bawah gue kayaknya deh. Kayak anak-anak kuliahan gitu? Dia sih ngakunya pengusaha muda. Tapi dia bilang waktu kita ke Malang, dia punya usaha rumah makan, tapi kita nggak pernah ajak ke rumah makan itu. Entah pakai itu juga takut ketahuan gue apa gimana kan. Bisa jadi. Iya, kenapa gue dialihin ke rumah makan lain? Kan ada hari terakhir bisa ngasih tahu nih. Iya kan? Sekalian promo kan? Nah, aneh loh. Sekalian dipromoin kan? Gitu. Cuma ya kayak gitu. Oke Kak, nih gue makasih banget deh lu udah main lagi. Dingin banget tangannya. Iya kan? Dingin kan? Dingin tapi keringetan gitu loh dari tadi, sepanjang tadi. Karena dari tadi sebenarnya lu nahan, gue tahu. Menahan ada sesuatu yang mau masuk. Jangan bosan ya dengerin cerita gue lagi. Kak, orang lu, justru kalau cerita sebentar tuh kurang gak sebenarnya ya? Iya. Lu cerita tuh harus 3 jam. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita hal selanjutnya. Dan jangan lupa juga main ke channel Kak Maya, Maya True Story. Bener ya? Nggak berubah kan? Apa berubah? Buat
Kalau yang penasaran mau nonton vlognya di Maya Aska. Oh, Maya Aska ini khusus vlog gunung berarti Iya. ya? Oh ya, ada Maya Aska buat yang penasaran kayak gimana sih vlog mendakinya Kak Maya sama Bang Aska. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Gua Jo sama Kak Maya.